Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk dalam pembahasan mengenai perilaku geser balok beton bertulang. Kita langsung saja masuk dalam poin pertama, yaitu mengenai prinsip dasar perilaku geser balok beton bertulang. Sebelumnya, saya akan menampilkan video terlebih dahulu mengenai pengujian lentur balok beton bertulang, agar kita bisa memflashback dan membandingkan bagaimana pengujian geser balok beton bertulang, sehingga kita bisa mengkomparasikan perbedaannya seperti apa. Ini kita pelan-pelan saja dalam pengulasan pengujian yang kita tampilkan bersama ini. Bahwasanya dalam pengujian balok diberi beban 2 titik, yaitu di sini, atau pengujian yang lainnya sama juga di sini. Jadi ada 2 titik pembebanan yang diberikan pada spesimen atau balok uji kita. Nah, pada pengujian yang di atas ini merupakan pengujian kuat lentur balok, yang mana semakin bebannya ditambah dengan dongkrak hidrolis, maka balok akan semakin melendut atau melentur ke bawah, yang mana lendutannya paling besar berada di tengah bentang. Retak rambut akan muncul, semakin bertambah bebannya maka akan semakin besar retak-retaknya. Tetapi karena memang dalam pengujian ini memang sudah didesain dari awal harus terjadi kegagalan lentur, karena memang ingin melihat perilaku lentur dari balok tersebut bagaimana, maka retaknya akan semakin besar berada di tengah. Sedangkan yang bawah ini merupakan pengujian kuat geser balok, sama seperti pengujian lentur, bahwa diberi beban dan semakin beban ditambah maka retak akan muncul. Tetapi bedanya di sini adalah retak yang muncul pertama memang di tengah bentang, tapi retak-retak rambut saja. Tapi lama-kelamaan semakin beban ditambah, retaknya yang muncul akan dihasilkan pada area tumpuan menuju ke titik pembebanan. Seperti ini. Jadi retak-retaknya ini yang akan muncul. Dan semakin ditambah bebannya, retaknya akan semakin terlihat. Sedangkan yang pengujian lentur tadi, retaknya juga akan semakin terlihat. Tentu di lapangan, kita sudah sangat mengkhawatirkan apabila baloknya terjadi seperti ini, apabila kita berada di bawahnya. Tentu sangatlah berbahaya. Dan juga apabila kondisinya seperti ini juga. Di tengah tidak terjadi lendutan yang drastis, tapi siapa tahu, dan kita memang secara tertutup, contohnya saja baloknya tertutup plafon, tidak ada tanda-tanda, tidak ada lendutan yang besar, tapi ternyata di dalamnya, si baloknya terjadi kegagalan. Retaknya seperti ini. Bagaimana kita bisa menyelamatkan diri apabila tidak ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan kita. Nah, ini semakin ditambah bebannya, tentu ini kondisinya sudah mencapai kuat tekan maksimumnya, beban maksimumnya sudah tercapai, sehingga tinggal dilakukan pengujian ditambah bebannya terus sampai patah.
patahnya balok pengujian lentur seperti ini tetap konsisten dari awal, yaitu patah atau retak berada di tengah. Sedangkan pengujian geser sama, konsisten juga, patahnya mengikuti alur retak yang semakin bertambah besar tadi, berada di area geser. Nah, kita preteli satu-satu. Ini pengujian lentur. Kita memflashback materi atau teori yang sebelumnya pengujian lentur itu. Seperti yang barusan kita bahas dalam video yang barusan ini. Tapi kita akan preteli lebih detail lagi. Nah, ini spesimennya atau benda ujinya. Di dalamnya dipasang tulangan utama atas sama bawah dan tulangan transversal, tulangan gesernya yang vertikal ini. Ini cuma sketsa gambar digambarkan di permukaan luar. Rata semua dari ujung sampai ujung, tapi memang didesain pengujian kuat lentur balok. Seperti pada video yang barusan, yang bagian atas. Itu cuplikan dari video utuh yang ini sebenarnya. Nah, ini kondisi saat terjadi kegagalan di tengah bentang ya, karena pengujian kuat lentur. Nah, posisinya yang perlu diperhatikan bahwa dalam pengujian kuat lentur ataupun dalam desain balok, lentur balok, yang diperhatikan ada dua kondisi ya, yaitu under reinforce dan over reinforce. Seperti teori yang sudah kita bahas sebelumnya pada perilaku kuat lentur balok. Nah, over reinforce itu kelebihan tulangan. Jadi tulangan yang di bawah ini terlalu banyak kalau over reinforce. Sedangkan ketahanan beton di area atau blok tekan sini malah lebih lemah dibandingkan kekuatan yang bagian tarik. Karena tulangan tariknya banyak, yang blok desaknya sini malah kecil. Sehingga apabila diberi beban, yang gagal di area blok desak dulu. Sedangkan di area tariknya malah masih kuat. Kondisi seperti ini yang dihindari dalam perencanaan ataupun dalam kondisi di lapangan. Tetapi yang diharapkan apabila terjadi kegagalan yang under reinforce atau tulangannya sedikit. Jadi tulangan yang di bawah sini di area tariknya dibuat lebih sedikit, katakanlah dalam artian kekuatannya lebih kecil dibandingkan blok desak. Secara gampangnya gitu. Jadi area tarik sini kekuatan tulangan tariknya lebih kecil dibandingkan area blok desak yang ditopang oleh beton. Jadi ketika mengalami pembebanan, tulangan yang di bawah akan semakin tertarik, sedangkan tahanan blok desak sini masih kuat. Semakin tertarik, maka semakin melendut, retak, dan patah. Dan kondisi saat lendutan terlihat, katakanlah, walaupun baloknya tertutup oleh plafon, tetapi kita bisa melihat plafonnya turun, plafonnya melendut. Ini kenapa? Orang akan lari. Nah, itu kondisi yang kita rencanakan. Tapi kalau misalkan yang over reinforce tadi, tidak ada lendutan yang terlalu terlihat. Sehingga ketika plafon menutupi si balok, tidak ada lendutan yang terlalu terlihat, area blok desaknya sudah gagal duluan, ditambah beban, langsung ambrol. Itu kalau over reinforce. Jadi yang kita inginkan dalam perencanaan ataupun apabila terjadi kegagalan di lapangan, itu yang under reinforce, yang sedikit tulangan. Itu yang bisa kita pantau secara kasat mata. Kemudian kita lihat, kalau yang pengujian lentur ini adalah pengujian under reinforce ya.
bukan over reinforce tapi pengujian under reinforce. Nah, di sini kita lihat patahnya di tulangan tariknya. Jadi tulangan tarik mengalami gaya tarik dari pembebanan tersebut sampai mencapai titik luluhnya. Ketika ditambah lagi, maka akan sampai kuat maksimum si baja tulangan tersebut, lalu patah. Ini bisa kita lihat patah di tulangan tarik. Jadi prinsip dari lentur balok itu pasti tulangan utama, ini ya tulang utama, itu yang menahan lenturnya. Jadi apabila kita mendesain lentur, maka yang diperhatikan adalah tulangan lentur yang kita desain. Nah, kemudian ini merupakan pengujian geser balok yang merupakan sebenarnya gambaran kecilnya pas di video awal tadi yang bagian bawah. Itu cuplikan dari pengujian ini. Nah, kita preteli lebih dalam pengujian geser yang tadi sudah ada cuplikan sebentar. Nah, spesimennya atau benda ujinya itu memang didesain agar terjadi kegagalan geser, yaitu tulangan utama dipasang di bawah, di atas juga dipasang, tapi sengkangnya, begelnya, tulangan gesernya hanya dipasang di daerah tumpuan, di daerah lapangan. Nah, ini area geser, area dari tumpuan sampai ke titik pembebanan. Ini dibiarkan, tidak dikasih tulangan geser. Memang disengaja, biar kita bisa melihat perilaku geser yang terjadi seperti apa. Baik di sebelah kiri atau kanan, dikosongi tulangan gesernya, tidak kita pasang. Nanti setelah ditambah bebannya, ternyata yang mengalami geser adalah area geser yang sini. Yang sini masih utuh. Kenapa? Karena yang sini ternyata lebih lemah dibanding yang sini. Secara gampangnya seperti itu. Nah, ini awalnya dibebani beban retak dulu yang sini-sini gitu. Mengalami ledutan seperti biasa, tapi ketika sudah ada tulangan yang menahan si beban tersebut, tulangan utamanya, dan ketika di sini ternyata area gesernya lemah, maka di sini mengalami atau sini lebih kuat, di sini lemah. Maka kegagalan akan menjalar di area yang lemah dan di area geser sini. Nah, area geser sini yang merupakan area lemah, pelan-pelan terjadi retak rambut, terjadi retak yang semakin lebar, dan apabila diteruskan akan terjadi patah. Seperti ini. Nah, kita bisa melihat, ini tulangan utamanya ya, tidak kenapa-napa nih. Tapi karena memang ini pengujian geser, dan yang terjadi memang kegagalan geser, ya langsung motong si betonnya. Memang si tulangan utama menahan gaya geser kecil sekali, sebesar luasan tulangan yang terlewati oleh retak tersebut. Baik yang area sini ataupun area sini tulangannya yang terlewati oleh retak tersebut. Tapi karena tidak ada tulangan geser, nggak ada begelnya, nggak ada sengkangnya, maka otomatis yang menahan hanya betonnya dan juga sebagian kecil dari luasan tulangan, baik tulangan tarik maupun tulangan desaknya. Nah, kita bisa melihat apabila di lapangan terjadi kegagalan lentur dan juga kegagalan geser. Kita tidak bisa membayangkan apabila dalam perencanaan kita malah salah desain. Itu yang dihindari. Dan terkadang memang walaupun kita sudah teliti dan yang lainnya,
human error itu pasti ada. Nah, kita meminimalisir human error yang bisa saja terjadi kapan saja ataupun siapa saja atau dalam faktor apapun itu kita harus menghindari. Nah, demikian pengujian lentur dan pengujian geser balok. Bisa dikomparasikan, bisa dibandingkan perbedaannya ya. Kalau lentur di tengah bentang, kemudian kalau geser berada di area geser. Area geser yaitu area antara tumpuan dengan titik pembebanan itu. Area geser. Atau bisa kita petakan apabila balok itu ada area tumpuan, ada area lapangan, tumpuannya ada tumpuan kiri, tumpuan kanan, ini lapangan. Kalau pengujian lentur terjadi di lapangan balok. Kalau pengujian atau kegagalan geser terjadi di tumpuan, entah tumpuan sebelah kiri atau tumpuan sebelah kanan, atau keduanya. Seperti itu. Nah, kita bisa melihat kita feel-nya dalam merencanakan harus bagaimana ya. Ini menjadi patokan kita. Oke, kita kembali ke teorinya. Ini sebenarnya sudah tertulis apa yang saya barusan sampaikan ya. Pertegas saja lagi. Apabila sebuah balok diberi beban seperti pada gambar berikut ya, maka akan muncul momen lentur dan gaya geser secara bersamaan. Ini momen lentur, ya kita secara teori itu terjadi momen lentur. Momen lentur dalam kenyataan diilustrasikan atau dapat kita lihat terjadi lendutan. Nah, itu terjadi momen lentur, lenturan. Dan gaya geser secara bersamaan. Gaya geser itu secara nyata ditunjukkan dengan retak di area geser. Itu saja. Jadi gampangnya ketika ada retak di area geser, berarti itu terjadi gaya geser. Apabila terjadi retak atau lendutan di area lapangan, balok, di area lentur, maka itu pasti terjadi momen lentur. Gampangnya seperti itu. Nah, dalam pembebanan tentu akan terjadi momen lentur dan gaya geser secara bersamaan. Nanti kegagalannya seperti apa, tergantung kita desainnya seperti apa, dan juga kekuatan bahannya seperti apa. Itu akan mempengaruhi kegagalan yang terjadi. Tentu kalau misalkan di pengujian yang tadi, itu sudah memang kita desain dari awal, harus terjadi kegagalan lentur, karena aku pengen melihat perilaku lenturnya seperti apa. Harus terjadi kegagalan geser, karena aku pengen melihat perilaku gesernya seperti apa. Maka kalau lentur ya tulangan yang dibuat adalah yang under reinforce. Kalau yang pengen melihat kegagalan geser, ya di area geser saya buat tanpa tulangan geser atau tulangan geser tapi kecil. Sedikit. Dikuatin di lenturnya seperti itu. Kemudian dalam kenyataannya, untuk dapat memikul beban tersebut dengan aman, maka balok harus didesain terhadap kedua macam gaya tersebut, yaitu momen lentur dan geser. Momen lentur ditahan oleh tulangan utama, longitudinal, sedangkan gaya geser ditahan oleh tulangan geser atau transversal. Apabila tulangan geser tidak dipasang, maka kegagalan geser akan terjadi. Kegagalan geser ditandai dengan lendutan kecil tetapi akan mengakibatkan keruntuhan struktur yang tiba-tiba. Berbeda halnya dengan kegagalan lentur, yang ditandai dengan lendutan yang bertambah besar dan retak lebar yang terjadi sebelum keruntuhan terjadi. Balok harus didesain demikian rupa sehingga kegagalan akibat geser tidak terjadi sebelum kegagalan lentur terjadi. Bisa ditangkap ya. Jadi kita desain balok agar di lapangan nanti
apabila terjadi kegagalan lenturlah yang terjadi duluan. Lendut dulu, semakin besar lendutannya, semakin besar, dan jangan sampai terjadi kegagalan geser. Kalaupun terjadi kegagalan geser, ya harus kegagalan geser terjadinya setelah kegagalan lentur. Seperti itu. Kemudian ini ilustrasi retaknya ya. Dimulai dari retak mana dulu gitu. Pola retaknya. Nah ini. Retak yang terjadi pada balok bertulang dapat dikategorikan menjadi 3 pola retak. Nah ini sudah sering kita bahas ya. Retak lentur murni karena pembebanan di awal gitu ya. Kemudian retak geser murni, retak geser dan lentur gitu. Kalau kondisi retak pertama yang ini diatasi dengan menggunakan tulang lentur. Ya ini pengujian atau lendutan itu ya itu tadi sudah disampaikan harus didesain, harus ditahan oleh tulangan lentur. Kalau kondisi retak yang kedua geser murni gitu harus ditahan oleh tulangan geser. Kalau keduanya retak geser dan retak lentur harus ditahan oleh kedua tulangan utama atau tulangan longitudinal dan tulangan geser atau tulangan transversal. Retak geser lentur adalah jenis retak yang umum dijumpai pada balok beton bertulang. Retak lentur terjadi terlebih dahulu menyebar secara vertikal ke badan balok, dan selanjutnya terjadi retak miring dimulai dari sisi atas balok ketika timbul tegangan geser di daerah tersebut. Di daerah pada balok yang terjadi tegangan geser yang tinggi, balok beton harus diperkuat dengan tulangan geser untuk menghasilkan balok yang ductile, yang tidak runtuh secara tiba-tiba pada saat terjadi kegagalan. Untuk menghindari terjadinya kegagalan geser sebelum kegagalan lentur terjadi, maka biasanya faktor keamanan untuk geser diambil lebih besar daripada faktor keamanan untuk lentur. Peraturan SNI sekian memberikan batasan untuk reduksi kapasitas geser suatu penampang sebesar V sama dengan 0,75. Nah, ini sudah masuk ke ranah teoritis dalam desain. Tapi prinsipnya sudah jelas seperti yang saya sampaikan. Nah ini, kita sekarang masuk ke metode analisis geser balok beton bertulang. Dalam analisis, ada persamaan utama yang harus kita perhatikan, yaitu Vn sama dengan Vc plus Vs. Vn adalah kuat geser nominal atau tahanan geser dari balok itu. Tahanan geser dari balok itu sebesar tahanan geser yang ditopang oleh betonnya plus tahanan geser yang ditopang oleh tulangan gesernya. Notasi N ini adalah nominal, C adalah konkret, S adalah steel. Jadi gampangnya, apabila terjadi perilaku geser, yaitu retak di area tumpuan, di area geser sini, contohnya bebannya ya nggak harus beban rata, nggak harus beban terpusat, bisa kombinasi gitu ya. Tapi yang penting terjadi kegagalan atau retak di area gesernya, gitu ya. Nah, ini di dalamnya ada tulangan geser, gitu ya. Vertikal, tegak lurus gitu. Seperti pada persamaan di sini, tahanan geser dari balok sebesar tahanan betonnya, jadi beton di area sini, kan menahan retak ini ya, menahan gaya geser yang terjadi ya.
yaitu beton menahan pertama. Yang kedua, tulangan gesernya yang vertikal ini menahan gaya geser yang terjadi. Jadi persamaan utamanya adalah ini. Ini harus diperhatikan. Jadi apabila kita merancang tanpa ada tulangan gesernya, wah itu sangat berbahaya. Karena gaya geser nanti tidak ada yang nahan. Kalau cuma betonnya saja yang nahan itu tidak bisa. Karena betonnya sendiri hanya kecil nilai tahanan gesernya. Oleh karenanya diperlukan tulangan geser. Kemudian gaya geser VU yang dihasilkan oleh beban terfaktor harus kurang atau sama dengan kuat geser nominal dikalikan dengan faktor reduksi. Sehingga apabila dituliskan sebagai berikut. VU itu sama dengan V kali Vn. V kali Vn. Jadi Vn-nya ini kalikan V, V-nya 0,75, itu sama saja dengan VU. VU itu adalah kuat geser ultimate. Kuat geser yang terjadi akibat beban-beban yang ada. Yang membebani si balok tersebut. Nilainya sebesar V kali VC plus VS. VC plus VS dari sini. Tinggal dikalikan V-nya. 0,75 nilai V-nya. Itu. Ini adalah persamaan dalam analisis ataupun dalam perancangan adalah ini. Nah, kita perhatikan satu-satu. V-nya sudah tahu, VC-nya ini. VC-nya di SNI sudah diatur semua ya, persamaan-persamaan sini. VC-nya ini di sini nanti bisa dilihat sendiri ya. Ada syarat-syarat khususnya ya. Macam-macam. Kemudian kalau VS-nya di sini. Nih. Kuat geser tulangan sengkangnya. VS. Di SNI sudah diatur juga sengkang yang tegak lurus terhadap sumbu, elemen struktur atau sengkang vertikal. Sejauh ini tulangan geser jenis inilah yang paling banyak digunakan di lapangan. Sengkang dapat terdiri dari 2 kaki, tulangan atau lebih. Jadi poin pertama ini, sengkang yang biasa digunakan di lapangan adalah yang tegak lurus ini. Yang dipasang vertikal, benar-benar vertikal. Ya agak condong sedikit nggak apa-apa. Tapi yang pasti yang diinginkan oleh perencana ataupun tukangnya masangnya vertikal, tegak lurus. Nah, itu terdiri dari 2 kaki atau lebih bisa. Jadi kaki itu seperti ini. Ini ya, kalau tampak penampang si sengkangnya kan seperti ini. Yang persegi panjang ini ya. Kalau yang bulat-bulat ini kan tulangan utama. 2 kaki itu 1, 2. 2 kaki. Bisa dipasang 3 kaki atau berapapun itu, tergantung perencanaan kita. Seperti itu. Kemudian jaring kawat bajalas dengan kawat-kawat yang dipasang tegak lurus terhadap sumbu aksial komponen struktur. Nah, selain sengkang yang seperti ini, bisa juga jaring kawat bajalas yang dipasang. Yang penting bisa menahan gaya geser tersebut, menahan alur retak dari perilaku geser tersebut. Kemudian, poin ketiga, sengkang yang membentuk sudut 45 derajat atau lebih terhadap tulangan tarik longitudinal. Kemiringan ini dimaksudkan agar sengkang memotong daerah yang potensial terbebani retak diagonal. Sengkang miring ini sedikit sulit dalam pemasangannya, terutama pada daerah tumpuannya. Di samping itu, untuk kemiringan yang kurang 45 derajat, akan terjadi slip antara sengkang dan tulangan utama pada intensitas beban yang ditimbulkan. Nah, sebenarnya,
tulangan vertikal seperti ini tidak terlalu efektif apabila menahan gaya geser. Karena perbedaan sudutnya ini membuat gaya geser yang ditopang oleh tulangan gesernya tidak terlalu efektif. Yang efektif itu adalah yang miring. Tetapi dalam pengaplikasian di lapangan itu susah. Walaupun akan tegak lurus mengikuti rambatan si retaknya, mengikuti atau bisa menahan lebih optimal dibandingkan yang tegak, dibandingkan tulangan sengkang yang tegak lurus yang vertikal, tulangan sengkang yang miring ini susah diaplikasikan di lapangan. Terlebih nanti apabila dalam beberapa perilaku akan terjadi slip antara ikatan tulangan sengkang ini dengan tulang utamanya. Ini yang dikhawatirkan. Jadi batas maksimum kira-kira kemiringannya 45 derajat. Apabila semakin landai itu akan semakin slip. Itu yang dikhawatirkan. Dan kita hindari saja. Kemudian poin berikutnya, tulangan longitudinal dengan bagian yang ditekuk untuk mendapatkan sudut 30 derajat atau lebih terhadap tulangan tarik memanjang. Jenis ini sudah jarang digunakan karena membutuhkan biaya tambahan untuk membengkokkan tulangan. Nah, ini sebenarnya yang sering dijumpai atau yang sering digunakan dulu. Jadi ini tulangan utama ini, tulangan longitudinal ini kan terus ke sana gitu kan. Nah, ditekuk, diteruskan seperti ini. Ya gunanya untuk menahan gaya geser yang terjadi. Jadi ibaratnya sebagai sengkang tambahan. Tapi karena alasan yang di sini dituliskan membutuhkan tambahan biaya pembengkokan. Karena harus dibengkokkan ke sini pertama, harus dibengkokkan ke sini lagi. Seperti itu. Nah, kalau yang sekarang, di standar yang sekarang, tulangan utama, tulangan longitudinal, ya lurus-lurus gitu aja. Yang menahan gaya geser adalah betonnya sendiri dan tulangan gesernya ini, yang vertikal ini. Tapi, kita juga bisa menambahkan tulangan badan balok, yaitu di sini. Nah, tanpa pembengkokan. Dipasang lurus gitu aja. Ini akan menahan gaya geser yang terjadi. Tentu tulang badan dipasang sepanjang balok, dari ujung ke ujung. Jadi seperti jaring kotak-kotak seperti itu. Itu lebih efektif menahan gaya geser, tapi memang akan semakin boros biaya. Karena dari segi materialnya nambah, segi pemasangan juga nambah. Tapi kondisi seperti ini sering kita jumpai pada balok tinggi. Kalau yang ini ya balok slender atau balok panjang gitu ya. Ada syaratnya balok pendek atau balok tinggi itu syaratnya berapa. Kalau balok slender itu syaratnya berapa. Yang dikategorikan balok tinggi itu seperti apa. Yang dikategorikan balok panjang itu seperti apa. Nah, apabila balok tinggi itu, biasanya balok tinggi dipasang di area yang gaya gesernya besar. Dalam gedung bertingkat misalkan, area yang gaya gesernya besar itu biasanya salah satunya adalah di link beam, yaitu balok penghubung antar shear wall di atas pintu lift itu. Di atas pintu lift itu kalau dibuka ada baloknya tinggi. Nah, balok tinggi ini gaya gesernya besar karena menghubungkan dua elemen vertikal shear wall yang menahan gaya geser bangunan yang sangat besar. Sehingga link beam ini, balok tinggi ini menghubungkan atau menopang gaya geser yang besar.
apabila hanya diberikan tulangan vertikal saja, kurang terlalu efektif, sehingga perlu diberi tulangan badan juga, sehingga gaya geser bisa ditopang oleh tulangan geser vertikal dan juga tulangan badan yang horizontal. Kemudian poin berikutnya adalah kombinasi dari spiral, sengkang ikat bundar atau circular ties atau persegi. Nah ini sengkang yang spiral ya, yang muter-muter gitu, tapi jarang digunakan. Kemudian ini teori mengenai penjelasan yang barusan. Nah ini yang ingin saya sampaikan, apabila kita memasang tulangan gesernya, memasang sengkangnya miring seperti ini, karena ini adalah desain yang efektif menahan atau lebih optimal dibandingkan tulangan yang tegak lurus yang vertikal. Uraian persamaan-persamaannya bisa diturunkan di sini, bisa dilihat, bisa dipelajari, nanti bisa dibandingkan apabila hasilnya menggunakan tulangan yang miring dengan tulangan yang tegak lurus, itu hasilnya lebih efektif yang mana bisa dipelajari lebih dalam.